Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah luar biasa dari Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam. Mari kita simak sampai selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada para malaikat melalui firman-Nya, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Diceritakan bahwa para malaikat telah mengetahui bahwasannya sebelumnya telah terjadi hal seperti itu, seperti yang pernah mereka saksikan sendiri pada kehidupan bangsa jin dan bin sebelum Adam diciptakan. Demikianlah sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah. Abdullah bin Umar berkata, 1000 tahun sebelum Adam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Selanjutnya, Allah mengutus pasukan malaikat untuk mengusir jin-jin itu ke wilayah pesisir. Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa. Sementara itu, menurut Al-Hasan, para malaikat mengatakan hal seperti itu berdasarkan ilham yang diterima oleh mereka. Allah pun kemudian menjelaskan kepada para malaikat tentang kelebihan Adam atas mereka dalam hal ilmu pengetahuan. Allah berfirman, "Dan Dia mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Ibnu Abbas berkata, nama-nama ini adalah yang dikenal oleh manusia, seperti nama orang, hewan, bumi, dataran rendah, laut, gunung, unta, keledai, dan nama-nama lainnya. Ada 4 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Adam. 1. Ia diciptakan langsung dengan tangan Allah yang mulia. 2. Ditiupkan langsung ruh ciptaan Allah kepadanya. 3. Malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya. Dan 4. Diajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Oleh sebab itu, Musa berkata kepada Adam saat keduanya dipertemukan di Mala'ul A'la, "Engkau adalah Adam, bapak moyang manusia yang diciptakan Allah dengan tangannya. Allah meniupkan ruhnya ke dalam dirimu. Para malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud kepadamu. Dan Dia mengajarkan kepadamu segala sesuatu." Demikian juga yang dikatakan oleh umat di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Shad, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Lalu apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya." Lalu seluruh malaikat itu bersujud semua, kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atas dirimu sampai hari pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua." Quran Surat Shad ayat 71-85.
Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf, iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya untuk tinggal di dalam surga. Dia berfirman, "Dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang dapat menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Allah berfirman, "Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, maka mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga." Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Adapun Hawa lebih dulu memakan buah pohon itu sebelum Adam, dan ialah yang mendesak Adam untuk memakannya. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepada kalian, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 22-23. Ayat ini merupakan suatu bentuk pengakuan dan upaya untuk kembali kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan sangat butuh kepadanya. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi anak-anak keturunan Adam. Mereka mesti menyesali dan memperbaiki diri jika melakukan kesalahan atau kekeliruan untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu sekalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Ayat ini merupakan perintah untuk Adam, Hawa, dan Iblis. Ada juga yang mengatakan bahwa ular juga ikut bersama mereka. Mereka diperintahkan untuk turun dari surga ketika terjadi permusuhan dan pertengkaran di antara mereka. Penyebutan adanya ular bersama Adam dan Hawa diperkuat oleh hadis dari Rasulullah SAW yang pernah memerintahkan untuk membunuh ular. Beliau bersabda, "Kami tidak pernah berdamai dengan ular sejak kami bermusuhan dengannya." Hadis riwayat Ahmad. Allah berfirman di dalam surat Toha, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain." Quran Surat Toha ayat 123. Ayat ini menunjukkan perintah bagi Adam dan Iblis. Selanjutnya, Adam diikuti oleh Hawa, sementara Iblis diikuti oleh ular. Ibnu Abi Hatim berkata, Abu Zar'ah menceritakan kepada kami, Uthman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Adam diturunkan ke bumi tepat di suatu wilayah yang bernama Dahna. Tempat itu terletak antara Mekah dan Taif. Hasan meriwayatkan, Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di wilayah Dastimyan di Basrah, sementara itu ular diturunkan di wilayah Isbahah. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti ini. As-Saddi berkata, Adam turun di India dan bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya, Adam menyebarkan daun itu di India sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana.
Ibnu Umar meriwayatkan, Adam diturunkan di sofa, sedangkan Hawa di Marwa. Riwayat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim. Abdur Razak berkata, Muammar berkata, Auf telah mengabarkan kepada kami dari Qasamah bin Zuhair, dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, sesungguhnya ketika Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi, Dia mengajarkan kepada Adam cara membuat segala sesuatu. Allah juga membekalinya dengan buah-buahan dari surga. Dengan demikian, buah-buahan kalian ini adalah buah-buahan dari surga. Akan tetapi, buah-buahan yang ada pada kalian ini mengalami perubahan. Sedangkan, buah-buahan di surga tidak akan pernah berubah.